Berkenaan dengan Kediri, sempat muncul pendapat bahwa gelang-gelang merupakan nama lain dari Kediri. Namun pendapat tersebut digugurkan oleh naskah pada prasasti Mula Malurung pada tahun 1255. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan tegas kalau Gelang-Gelang dan Kediri adalah dua wilayah yang berbeda. Jayakatwang memberontak di tahun 1292 dan berhasil meruntuhkan kerajaan Singasari. Kemudian ia membangun lagi kedaulatan kerajaan Kediri, tetapi hanya bertahan sampai tahun 1293. Di dalam hikayat tradisional di Jawa, Jayakatwang seringkali disebut dengan nama Jayakatong, Ajikatong, atau Jayakatyeng. Sedangkan dalam berita Cina, ia disebut Haji Katang, dan di dalam Nagara Kartagama, Pararaton, Kidung Harsa Wijaya, dan Kidung Panji Wijaya Krama disebutkan bahwa Jayakatwang adalah raja bawahan di Kediri yang memberontak terhadap Kertanegara di Singasari. Selain itu disebutkan pula bahwa Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok. Naskah Prasasti Kudadu dan Prasasti Penanggungan menyebut kalau Jayakatwang di saat melakukan pemberontakan masih menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang. Ia kemudian baru menjadi raja yang bertata di Kediri setelah meruntuhkan Singasari. Berkenaan dengan Kediri, sempat muncul pendapat bahwa Gelang-Gelang merupakan nama lain dari Kediri. Namun pendapat tersebut digugurkan oleh naskah pada Prasasti Mula Malurung pada tahun 1255. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan tegas kalau Gelang-Gelang dan Kediri adalah dua wilayah yang berbeda. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa saat itu Kediri diperintah oleh Kertanegara yang masih menjabat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda, sedangkan Gelang-Gelang diperintah oleh Turuk Bali dan Jayakatwang. Lagi pula lokasi Kediri berada di daerah kota Kediri sekarang, sedangkan Gelang-Gelang berada di daerah Madiun. Kedua kota tersebut terpaut jarak puluhan kilometer. Perihal pemberontakan Kediri atas Singasari, Pararaton, dan Kidung Harsawijaya menceritakan bahwa Jayakatwang menyimpan dendam karena leluhurnya, Kertajaya, dikalahkan Ken Arok, pendiri Singasari. Dikisahkan bahwa suatu hari ia menerima kedatangan Wirondaya, putra Arya Wiraraja, yang menyampaikan surat dari ayahnya berisi anjuran supaya Jayakatwang segera memberontak karena Singasari sedang ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa guna menjalankan ekspedisi Pamalayu dan Pabali. Jayakatwang pun melaksanakan saran Arya Wiraraja. Ia mengirimkan pasukan kecil di bawah pimpinan Jaran Guyang untuk menyerbu Singasari dari utara. Mendengar hal itu, Kertanegara langsung mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh dua menantunya, Raden Wijaya atau Nararya Sanggrama Wijaya dan Ardaraja untuk menghadapi Jaran Guyang. Pasukan Jaran Guyang berhasil dikalahkan. Akan tetapi, pasukan kecil ini ternyata hanya pancingan agar pertahanan di dalam kota Singasari kosong. Kemudian, pasukan kedua Jayakatwang yang dipimpin oleh Patih Kebo Mundarang segera masuk menyerang Singasari dari arah selatan. Akibat serangan tak terduga ini, Kertanegara tewas di dalam istananya. Menurut Prasasti Kudadu, Ardaraja, putra Jayakatwang yang tinggal di Singasari bersama istrinya tetap ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Akan tetapi setelah mengetahui keberhasilan Kebo Mundarang, Ardaraja berbalik meninggalkan Raden Wijaya yang bergabung dengan pasukan Gelang-Gelang. Setelah Singasari runtuh, Raden Wijaya pergi mengungsi ke Sumenep di Pulau Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Semasa mudanya dulu, Wiraraja pernah mengabdi pada Narasinggamurti, kakek Raden Wijaya. Maka bukan hanya melindungi, ia pun bersedia untuk membantu menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji jika ia berhasil merebut tahta dari Kediri, maka kekuasaannya akan dibagi dua, yaitu untuk dirinya dan Wiraraja. Kisah perjuangan Raden Wijaya di dalam naskah Pararaton juga mengisahkan peran seorang bernama Sora yang ikut mengawal Raden Wijaya sewaktu menghindari kejaran pasukan Jayakatwang di tahun 1292. Sedangkan Kidung Panji Wijaya Krama
menyebutkan kalau Sora dengan setia menyediakan perutnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya saat keduanya beristirahat. Ia juga menggendong istri Raden Wijaya saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa. Di dalam beberapa karya sastra, Empu Sora juga disebut dengan nama Lembu Sora, Ken Sora, Andaka Sora, atau terkadang hanya disingkat Sora saja. Awalnya Arya Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya pura-pura menyerah ke Kediri. Sebab atas jaminan darinya, Raden Wijaya tentu dapat diterima dengan baik oleh Jaya Katuang. Maka berdasarkan saran Arya Wiraraja, Jaya Katuang pun bersedia memberi pengampunan kepada Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya bahkan dipersilahkan membuka daerah baru di wilayah Alas Tarik, atau hutan sebelah barat Tarik di Sidoarjo sekarang, guna membangun sebuah desa baru. Ketika membuka Alas Tarik, Raden Wijaya juga dibantu oleh orang-orang Madura, kiriman Wiraraja, dan di dalam hutan Tarik ia mendirikan desa Majapahit. Konon, desa itu dinamai Majapahit berdasarkan nama yang diambil dari buah maja yang memiliki rasa pahit. Putra bernama Arya Wiraraja yang bernama Ranggalawe juga dikirim guna membantu Raden Wijaya membuka hutan hingga menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Nama Ranggalawe sendiri konon merupakan pemberian Raden Wijaya. Lawe merupakan sinonim dari wenang, yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan. Maksudnya ialah Ranggalawe diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Sedangkan ada pula pendapat yang menyebutkan nama Ranggalawe merupakan pemberian dari Raden Wijaya yang mengisyaratkan bahwasanya Ranggalawe diperkenankan oleh Raden Wijaya untuk bebas keluar atau masuk istana atau balai penghadapan tanpa harus menunggu perintah dari raja.